Pancasila memang bukan sekedar sebagai ideologi bangsa, kemudian juga kepribadian bangsa, juga falsafah hidup bangsa, tetapi Pancasila itu merupakan sumber tertinggi hukum di negara kita. Artinya di dalam menyusun apapun, baik aturan perundangan itu kan pasti harus berlandaskan dengan Pancasila. Betul. Termasuk undang-undang yang langsung berkaitan dengan masalah kesejahteraan rakyat yang kaitannya dengan keuangan dan seterusnya, itu pasti landasan utamanya adalah Pancasila. Dalam yang disampaikan dalam Pancasila itu ada nilai gotong royongnya tadi ya Pak ya. Betul. Kemudian bagaimana nilai gotong royong itu bisa diterapkan dalam kebijakan ekonomi di daerah itu sendiri? Ya, jadi kita berupaya untuk masyarakatnya, kita berupaya bahwa semua berhak mendapatkan hak yang sama di Jawa Timur, masyarakat tentunya. Jadi pembangunan jangan kemudian hanya terkonsentrasi pada satu daerah saja, misalnya hanya daerah perkotaan atau daerah Surabaya, tetapi kita berupaya supaya pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat seluruh Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi itu juga disertai dengan minimnya kesenjangan, artinya memperkecil kesenjangan antara yang pemodal dan kemudian usaha menengah kecil. Kalau ekonomi kerakyatan ya ekonomi bertumbuh, tetapi kesenjangan semakin menyempit. Jadi tidak dinikmati oleh kapital para pemodal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tema kita, dan juga ideologi bangsa saja, tapi juga menjadi fondasi moral dan juga filosofis dalam mengarahkan pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi daerah yang ada di dalam Jawa Timur. Dalam konteks Jawa Timur yang memiliki potensi besar di sektor industri, kemudian pertanian, perdagangan, dan juga UMKM, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan juga berkarakter kebangsaan. Nah, kali ini di podcast ABTV, saya sudah hadirkan narasumber yang luar biasa tentunya, yang nanti akan menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan juga banyak jadi pertanyaan untuk sahabat semuanya, terkait apa sih sebenarnya makna dari nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi yang ada di daerah, khususnya di Jawa Timur. Kemudian bagaimana nilai gotong royong dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi daerah. Saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa yang siap berbagi informasi dengan kita semuanya, di mana beliau adalah seorang anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Komisi C dengan Dapil 11, Madiun dan Nganjuk, seorang seniman atau mungkin penikmat seni juga, karena ketika bertemu ya, auranya itu beliau bersahaja, kalem begitu. Kemudian ketika ngobrol tentang seni, nyambung sekali. Saya beberapa kali bertanya terkait dengan kesibukan apa sih terakhir ini. Nah, daripada bertanya-tanya, kita langsung menyapa beliau. Ada Bapak saya ini, Bapak Risto Nugroho. Selamat datang di podcast ABTV, Bapak. Yes. Mungkin ini pertama kali ketemu, tapi auranya kelihatannya Bapak kan kalem begitu, bersahaja begitu. Kemudian di beberapa kesempatan saya juga penasaran nih dengan mungkin hobi Bapak yang kelihatan di dalamnya itu ya, ada gamelan, kemudian ada berbagai barang seni yang beberapa saya kaget sebenarnya. Oh, beliau ternyata penikmat seni atau mungkin malah seniman, Bapak? Ya, boleh dikatakan seniman juga bisa, juga penikmat seni juga bisa. Artinya sedikit-sedikit insya Allah bisa memainkan ya alat-alat musik, baik itu tradisional maupun modern. Gamelan itu nggih, Pak? Gamelan bisa. Ya. Oke, luar biasa Bapak. Dengan kalau kita tahu Komisi C kan urusannya dengan yang teknisnya angka sekali ya Pak. Tapi sedikit dibalance gitu ya dengan kegiatan-kegiatan Bapak yang mungkin itu menjadi kegiatan sehari-hari ya Pak ya. Selain menjadi anggota di Komisi C begitu. Kemudian tadi terkait dengan tema kita Bapak, kalau kita berbicara dengan anggota Dewan di Komisi C, itu pasti hubungannya dengan anggaran, keuangan, angka begitu ya Pak ya, hitungan yang sampai rinci dan lain sebagainya. Yang tadi jadi tema kita itu adalah
Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan juga ideologi bangsa, tapi juga fondasi moral untuk mengarahkan pembangunan nasional. Yeah. Nah, kalau kita sampaikan seperti itu, menurut Pak Ristu sendiri, makna penerapan nilai-nilai Pancasila itu dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Jawa Timur seperti itu, seperti apa Pak? Jadi Pancasila memang bukan sekedar sebagai ideologi bangsa, kemudian juga kepribadian bangsa, juga falsafah hidup bangsa, tetapi Pancasila itu merupakan sumber tertinggi hukum di negara kita. Artinya di dalam menyusun apapun, baik aturan perundangan itu kan pasti harus berlandaskan dengan Pancasila. Betul. Termasuk undang-undang yang langsung berkaitan dengan masalah kesejahteraan rakyat, yang kaitannya dengan keuangan dan seterusnya, itu pasti landasan utamanya adalah Pancasila. Jadi dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil kita menyusun undang-undang atau aturan apapun, itu landasan utamanya, pondasinya harus Pancasila. Ya, terutama yang sila terakhir juga ya Pak. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan karena itu pondasi. Kalau yang namanya pondasi itu ya merupakan landasan untuk mendirikan sebuah bangsa ya. Kemudian di dalam mendirikan sebuah bangsa itu kan banyak permasalahan, problem-problem yang harus kita selesaikan, kita hadapi bersama, termasuk masalah kesejahteraan, masalah keadilan, masalah macam-macam lah. Nah, intinya semuanya harus berlandaskan pada Pancasila. Betul. Dan sekarang ini karena media sosial dan juga teknologi begitu canggih begitu ya Pak. Untuk di DPRD sendiri kan di provinsi juga sebagai seorang pengawas begitu terkait dengan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, anggaran dan lain sebagainya. Ada tips-tips atau kiat-kiat tertentu Pak yang mungkin biasa dilakukan biar tidak jadi semacam polemik begitu ketika membuat satu undang-undang atau mungkin satu peraturan begitu, kan biasanya ada pro kontra gitu ya Pak ya. Itu biasanya ngatasinya gimana tuh Pak? Jadi yang kalau kita kembali lagi, kita sekarang bicara masalah Pancasila, kemudian digabungkan dengan bidang komisi saya. Betul, komisi C. Jadi ketika kita kemudian menetapkan anggaran, kemudian memperjuangkan hak-hak itu. Ya, aspirasi dan seterusnya. Betul. Nah itu kan pertimbangannya tentunya landasan utamanya kita harus betul-betul melihat dari nilai-nilai kemanusiaannya. Misalnya di sini masih banyak angka kemiskinan, itu yang akan kita utamakan. Kemudian di sana ada mungkin saudara kita yang kemudian terkena musibah bencana. Nah itu salah satu yang harus juga kita perhitungkan untuk dianggarkan mengarah ke sana. Kemudian belum nanti bagaimana merawat nilai persatuan, sila ketiganya. Betul. Nah, nyambung. Kemudian dalam merawat nilai persatuan itu kan banyak yang harus dilakukan, misalnya dengan komunikasi, dengan memberikan sosialisasi, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas kepada komunitas-komunitas atau ormas-ormas atau apapun lah. Nah, yang intinya tujuannya adalah bagaimana kita supaya nilai persatuan itu tetap terjaga, utamanya di Jawa Timur. Belum nanti nilai tadi sila pertamanya belum kita. Nah itu semuanya ada keterkaitan. Keempatnya, bagaimana mewujudkan masyarakat Jawa Timur itu selalu mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Kan sila keempat itu hakikatnya adalah kedaulatan rakyat, artinya kepentingan yang lebih besar itu yang harus kita dulukan. Kalau bicara masalah Jawa Timur, ya kepentingan Jawa Timur itu harus kita dahulukan daripada kepentingan kelompok kita, pribadi kita, sehingga program-program anggaran itu yang diprioritaskan ya bukan untuk kelompok atau golongan, tetapi bagaimana mewujudkan Jawa Timur yang maju sejahtera. Nah, belum nanti keadilannya. Keadilan itu juga tentunya sangat terkait dengan nilai-nilai Pancasila juga. Betul. Nah, misalnya yang pengusaha besar bayar pajaknya lebih besar, kemudian masyarakat kecil mungkin nilai pajaknya tidak sebesar yang pengusaha-pengusaha besar. Nah, kemudian uang itu terkumpul di dalam APBD, kemudian setelah itu baru kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat kecil yang mungkin membayar pajaknya
tidak sebesar pengusaha besar itu juga akan mendapat. Itu seperti kita bisa sampaikan gotong royong gitu ya Pak gotong ya. royong. Nah mungkin dalam yang disampaikan dalam Pancasila itu ada nilai gotong royongnya tadi ya Pak ya. Betul. Kemudian bagaimana nilai gotong royong itu bisa diterapkan dalam kebijakan ekonomi di daerah itu sendiri gitu Pak? Ya gotong royong itu artinya tidak sekedar gotong royong antara mungkin kalau gila di lingkungan ya misalnya tetangga satu dengan yang lain tidak, tetapi kalau lebih luasnya kalau skop Jawa Timur ya dalam membangun daerah itu diperlukan gotong royong kerjasama yang baik antara pemerintah dan kemudian masyarakatnya atau rakyatnya. Jadi pemerintah saja tidak akan bisa mencapai apa yang diharapkan untuk betul-betul membuat Jawa Timur itu sejahtera. Kemudian masyarakat pun kalau sendirian juga nggak akan bisa. Jadi kolaborasi antara pemerintahan dan kemudian masyarakat itu sangat diperlukan untuk membangun Jawa Timur. Artinya peran aktif masyarakat, baik itu dalam proses apapun, misalnya dalam proses penyusunan anggaran mulai dari menyampaikan aspirasinya, kemudian dalam pelaksanaan program pembangunan, misalnya turut berpartisipasi aktif di dalamnya, kemudian ikut mengontrol dan sebagainya. Fungsi pengawasannya, Pak. Itu juga harus melibatkan masyarakat semuanya. Jadi masyarakat juga punya hak, juga sebetulnya juga punya kewajiban kalau ingin kita sama-sama tujuan kita bersama ini segera bisa tercapai. Oke, jadi sahabat ABTV, kita masih bersama dengan Pak Ristu Nugroho. Ini beliau adalah anggota dari Komisi C, Dapil 11, Madiun dan Nganjuk dari fraksi PDI Perjuangan, di mana yang tadi beliau sampaikan adalah masih terkait dengan bagaimana keadilan sosial yang penting dalam pembangunan ekonomi di Jawa Timur ya Pak ya. Khususnya kalau di tahun 2026 bagaimana Pak? Untuk keadilan sosialnya tadi Pak. Jadi kita berupaya untuk masyarakatnya, kita berupaya bahwa semua berhak mendapatkan hak yang sama di Jawa Timur, masyarakat tentunya. Jadi pembangunan jangan kemudian hanya terkonsentrasi pada satu daerah saja, misalnya hanya daerah perkotaan atau daerah Surabaya, tetapi kita berupaya supaya pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat seluruh Jawa Timur. Nah tentunya basic paling dekat dengan masyarakat adalah desa. Makanya kita banyak memberikan bantuan-bantuan kepada desa-desa agar supaya pembangunan itu bisa merata di seluruh Jawa Timur melalui kawan-kawan DPRD yang notabene mewakili daerahnya masing-masing. Kalau kita hanya berfokus pada daerah perkotaan atau sentra-sentra tertentu, tentunya tidak akan bisa merata atau berkeadilan. Tetapi kalau kita juga mempunyai pemikiran bahwa ini harus dirasakan semuanya oleh masyarakat, baik itu yang tinggal di mungkin pelosok paling di daerah pegunungan, di daerah yang terluar dari Jawa Timur, misalnya ada satu pulau yang di Madura, misalnya ada Bawean atau apa, itu kan sangat jauh. Nah itu juga harus kebagian juga, dijangkau keadilan tadi Pak ya. Tapi selama ini kalau menurut Bapak sendiri dari segi masyarakat memahami begitu ya terkait dengan keadilan sosial, ini pernah nggak bertemu dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, Pak ini keadilan sosialnya masih harus diperbaiki lagi karena di beberapa tempat masih ada yang seperti itu? Masih banyak. Nah ini biasanya kaitannya dengan data. Nah data kita sekarang kan masih basicnya BPS. BPS. Kemudian BPS itu kurang cepat ketika ada perubahan data. Jadi perubahan data misalnya ada program PKH atau program Raskin. Nah, data-data itu yang dipakai kan data lama. Kemudian di dalam perjalanannya kadang sudah ada meninggal. Kemudian perubahannya juga yang dulu miskin, kemudian sekarang menjadi bisa mandiri. Nah ini masih data itu. Misalnya kita dilaporkan oleh pemerintah desa, itu tidak segera disesuaikan lagi. Nah, ini kemudian menjadikan keresahan di masyarakat. Nah, ini biasanya yang paling banyak dikeluhkan itu. Nah, sehingga data itu harusnya ya
apa ya namanya update gitu ya. update, enggak kemudian menunggu 1-2 tahun atau 3 tahun baru kemudian direvisi, enggak. Tetapi kalau sekarang sebetulnya memungkinkan. Karena apa? Karena eranya kan sudah digitalisasi. Betul digitalisasi. Jadi ketika ada laporan langsung ke pusat, kemudian bisa dicek besok sudah bisa terupdate. Nah, tetapi ini belum dilakukan. Padahal ini masalah klasik yang sering kali dihadapi oleh pemerintah desa, masyarakat desa, dan kemudian memberikan kesan bahwa pemerintah nggak adil. Nah, karena yang mampu diberi, tapi yang tidak mampu tidak diberi. Itu masih banyak pertanyaan banyak sekali. Apalagi di media sosial ya Pak betul, ya. Dengan literasi digital yang mohon maaf memang di negara kita sendiri literasi digitalnya belum maksimal begitu. Kadang-kadang seperti getok tular itu akhirnya Pak ya. Jadi keresahan satu orang jadi keresahan satu kabupaten nanti. Seperti itu. Nah, sebetulnya kan bisa dilakukan. Hanya kenapa tidak mau melakukan itu? Nah, karena semua sekarang kan meskipun bank apapun sekarang kan menggunakan itu dan bisa diupdate sewaktu-waktu. Nah, begitu terupdate, direvisi, dibenahi, kemudian nanti datanya sudah berganti kan gitu. Nah, kenapa yang ini kok enggak? Nah, berarti itu salah satu tantangan utama Jawa Timur untuk mewujudkan ekonomi yang berlandaskan Pancasila, Pak. Karena kurangnya aktualisasi data. Sayangnya yang mempunyai kewenangan ini kan bukan pemerintah provinsi. Terkait dengan pendataan, keluarga miskin dan seterusnya. Terus yang mengklasifikasikan itu kan aturan dari pusat semua. Sehingga kita ya selama ini hanya mendapatkan aduan dari masyarakat, ya kita sampaikan sebetulnya, tetapi sepertinya belum ada perubahan kebijakan untuk merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan ini banyak terjadi. Kalau tadi disampaikan, berarti timbul lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak terkait bagaimana caranya Komisi C di DPRD Jawa Timur ini memastikan nilai-nilai Pancasila tadi yang disampaikan tadi ini bisa diterapkan dalam ekonomi daerah, Pak. Walaupun ternyata ada permasalahan di update atau aktualisasi data tadi, Pak. Jadi kita berupaya sesuai dengan kewenangan kita. Nah, artinya gini, misalnya suatu contoh ya. Oke, Jawa Timur itu pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional. Tetapi pertumbuhan ekonomi itu kan belum menjamin bahwa itu bisa merata. Mungkin hanya di pertumbuhannya tinggi karena mungkin sektor industri yang besar itu yang mengalami peningkatan, tapi sektor industri kecilnya atau UMKM-nya yang belum maksimal. Pertumbuhannya belum maksimal. Nah, ini kita berupaya untuk supaya agar pertumbuhan ekonomi itu juga disertai dengan minimnya kesenjangan. Artinya memperkecil kesenjangan antara yang pemodal dan kemudian usaha menengah kecil. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya program itu kita arahkan ke pembinaan UMKM, pemberdayaan UMKM, kemudian mengkolaborasikan antara UMKM dengan investor kelas yang besar seperti itu. Nah, itulah yang kita lakukan. Salah satu contoh program yang dilakukan atau yang kalau kita mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Betul. Jadi tadi ada beberapa yang disampaikan Bapak terkait dengan tantangan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya untuk nilai kemandirian sendiri, kalau kita membicarakan kemandirian ya Pak ya, tidak dapat menggantungkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait dengan menaikkan ekonomi khususnya di Jawa Timur ya Pak ya. Tadi Bapak menyampaikan UMKM juga punya peran penting untuk membuat dirinya itu lebih mandiri begitu. Nah, sejauh mana sih Pak nilai kemandirian ini bisa memperkuat ekonomi daerah gitu ya di tengah tantangan global? Ya, pada prinsipnya yang utama adalah diri kita sendiri sebetulnya. Kalau kita masyarakat ya diri kita sendiri yang utama, bagaimana kita mempunyai keinginan untuk berkembang, untuk maju, untuk berusaha dan seterusnya itu. Pemerintah itu akan hadir ketika ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Jadi pemerintah hadir ketika ada permasalahan-permasalahan, ya misalnya suatu contoh, akses untuk memperoleh permodalan ketika seperti itu. Akses untuk biar ada sinergi antara usaha kecil dan
usaha yang besar. Nah, itu pemerintah investor hadir. itu juga, Nah, Pak. kemudian akses untuk bagaimana tidak semua UMKM itu bisa kemudian mengikuti perkembangan teknologi. Disitulah pemerintah hadir. Tetapi yang utama dari diri kita sendiri, dari masyarakat sendiri punya keinginan untuk maju, punya semangat. Ya, kalau itu tidak dipunyai, ya susah ya, Pak ya. susah. Ya, kita akan memaksa, seakan-akan memaksakan sesuatu yang kita sendiri itu tidak mempunyai keinginan. Nah, jadi pemerintah hadir ketika apa yang perlu kita hadir di situ. Ya, contohnya seperti itu tadi. Iya. Kalau tadi banyaknya nilai gotong royong yang bisa diintegrasikan gitu Pak ya di target PAD Jawa Timur. Kalau ngomongin target saya jadi deg-degan gitu ya Pak ya, karena kalau kita membicarakan target di tahun 2026 sebesar 17 triliun rupiah, bagaimana Bapak? Ya, kita bergotong royong atau bersinergi, bahasa birokrasinya bersinergi. Ya, bersinergi. Nah, ini tentunya dari Pemprov sendiri, dalam hal ini Bapenda, kemudian bersinergi dengan kabupaten yang punya wilayah, kemudian nanti juga mendapatkan option pajak itu sendiri, kemudian juga kepada masyarakat bahwa pajak itu penting untuk apa? Untuk membiayai pembangunan yang ada di Jawa Timur dan nanti kembalinya juga ke masyarakat. Jadi pemerintah Jawa Timur yang bertugas untuk memungut pajak kendaraan bermotor, kemudian kabupaten kota yang ke tempat wilayahnya yang nanti juga akan mendapatkan hasil dari itu, masyarakat sebagai objeknya, tetapi nanti semua hasil dari pajak ini kembalinya ke sana. Kalau sama-sama menyadari bahwa itu penting bagi kita semuanya, ya tentunya semangat gotong royong harus tumbuh. Nah, kalau sudah tumbuh, semua merasa handar beni, kemudian punya kepentingan yang sama, ya kita berkolaborasi, bersinergi antara pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, kemudian masyarakatnya, insya Allah target itu akan bisa kita capai. Iya. Di tengah-tengah memang tantangannya juga besar menuju ke target itu Pak ya. Namanya target ya kita doakan saja. Yang penting biasanya kalau tidak ada kondisi yang emergensi, seperti COVID. COVID itu memang kita tidak bisa berkutik waktu itu. Sehingga pendapatan yang ditargetkan awalnya misalnya dulu sekitar 16 triliun, kemudian karena kondisinya tidak memungkinkan kita untuk memungut. Nah, kondisi masyarakat ekonominya juga tidak bergerak atau cenderung minus pertumbuhannya, sehingga tidak mungkin pemerintah akan memungut. Bersikukuh gitu ya untuk target. Akhirnya target itu turun sampai separuhnya. Belum 2 bulan melihat kondisinya belum membaik, turun lagi. Nah, ini kondisi-kondisi yang seperti ini memang sulit untuk diprediksi kita akan berbuat sesuatu. Tetapi kalau kondisinya normal, ekonomi sedang baik-baik saja, landai lah katakanlah, meskipun tidak bertumbuh secara signifikan, itu insya Allah target itu masih bisa terpenuhi. Asalkan tidak ada kejadian yang luar biasa. Betul. Nah, kita optimis dengan semangat kerja dari kawan-kawan Bapenda, terutama baik kota, kabupaten, provinsi Jawa Timur, kemudian kesadaran masyarakat sendiri. Nah, ini tetap optimis karena kami memantau perkembangannya sejak 6 tahun yang lalu. Jadi ketika itu nggak tercapai hanya ketika pada saat COVID. Nah, kalau kondisi normal itu mesti terlampaui dan lebih dari target. Artinya tidak hanya terpenuhi targetnya, tapi target itu melebihi. Yang terjadi seperti itu. Iya, pasti, kalau tidak ada hal-hal yang emergensi. Nah, kalau misalnya targetnya 100%, itu capaiannya pasti 103, 105, rata-rata segitu. Yang terjadi seperti itu Pak ya, luar biasa. Itu berarti fungsi dari Komisi C juga sebagai pengawas itu sangat penting ya Pak ya, untuk bisa itu sampai akhirnya melewati target. Ya, kami proaktif dalam kaitannya bermitra dengan Bapenda. Kami sering kemudian monitor langsung ke UPT-UPT, melihat secara langsung perkembangan progresnya
setiap bulannya dan kemudian di Bapenda sendiri sudah betul inovasinya luar biasa. Jadi semua inovasi saya pikir sudah diterapkan mulai dari digitalisasinya yang luar biasa. Jadi seperti ini misalnya per detik itu bisa dilihat siapa yang membayar pajak itu langsung. Jadi tidak harus nunggu update gitu ya, nanti Pak ya? tak hitungnya dulu nanti sore enggak. Jadi ngeklik misalnya jam ini, kemudian setengah jam lagi itu angka sudah berubah. Iya, Pak, gitu ya. Harusnya kayak BPS itu harus sama seperti gitu itu. ya. Ini digitalisasi ya, Pak ya? Harus ya. seperti itu. Pak, boleh minta bocorannya nggak, Pak? Ini kalau misalkan PAD itu terbesar dari mana sih, Pak? PAD kita selama ini masih dari PKB, pajak kendaraan bermotor, kemudian ada BPNKB yang kedua, kemudian ada bagi hasil pajak dari bahan bakar kendaraan bermotor itu yang terbesar. BUMD, Pak? BUMD masih belum bisa kita andalkan. Belum bisa. Okay. Itu banyak yang tanya soalnya. Kalau BUMD gimana, Pak? BUMD belum bisa. Kita makanya ya? berupaya untuk memaksimalkan supaya BUMD kita itu bisa berkontribusi yang lebih karena saat ini kita lagi kesulitan. Fiskal kita mengalami kesulitan. Apalagi nanti di tahun 2026 juga ada efisiensi anggaran dan lain sebagainya ya Pak ya. Itu jadi tantangan baru itu nanti Pak ya. Mungkin kalau nanti tahun depan kita podcast lagi udah beda ceritanya gitu. Kalau kita membicarakan terkait dengan langkah strategis Bapak yang perlu dilakukan untuk menuju ekonomi daerah yang mandiri, kemudian berkarakter Pak. Kalau Pancasila kan lebih nanti mewujudkan karakternya seperti apa begitu. Di tahun 2026 itu seperti apa? Ya, ekonomi yang berkerakyatan. Nah, artinya jangan kita hanya bertumpu pada puas dengan pertumbuhan ekonomi. Itu belum menurut saya belum. Yang kalau ekonomi kerakyatan ya ekonomi bertumbuh tetapi kesenjangan semakin menyempit. Jadi tidak dinikmati oleh kapital para pemodal. Ya. Nanti ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin gitu ya Pak ya, atau malah makin miskin gitu. Jadi apalagi sekarang di Jawa Timur kan investasi lagi mana, artinya pertumbuhan investasi yang ada di Jawa Timur itu semakin baik. Nah ini harus dikolaborasikan dengan pengusaha-pengusaha lokal, utamanya para UMKM di Jawa Timur, biar nanti kesenjangannya semakin sempit. Nah, geliat dari UMKM sendiri di beberapa kota di Jawa Timur, kabupaten kota juga sudah semakin bagus kan Pak ya. Dengan adanya UMKM ini juga mampu untuk mendongkrak kemudian pendapatan asli daerah juga. Bisa seperti itu kan Pak? Iya betul. Jadi apalagi nanti ditunjang dengan inovasi dari pemerintah kabupaten kota yang kemudian tentunya mereka semua juga sepakat, artinya juga berlomba-lomba untuk bagaimana perekonomian di daerahnya itu bertumbuh. Nah, betul. Salah satu yang memang sekarang lagi betul-betul dipacu adalah UMKM. UMKM atau karena selain sektor pertanian itu yang nomor 2 adalah UMKM. Nah, ini sedang kita masing-masing daerah sekarang lagi giat-giatnya untuk bagaimana UMKM itu bertumbuh. Gitu. Kemudian saya banyak bertemu dengan teman-teman UMKM Pak, ketika kita mengadakan liputan atau pertemuan dengan teman-teman untuk apa sih yang mungkin jadi keresahan dari teman-teman begitu ya. Ini yang banyak bertanya masih terkait dengan mewujudkan bagaimana caranya pemerintah, kemudian DPR juga untuk membantu mewujudkan keadilan sosial ini dalam pengelolaan aset daerah ini Pak. Yang ada di Jawa Timur. Pengelolaan aset daerah sebetulnya aset kita itu juga selain yang memang sudah termanfaatkan oleh instansi atau kantor atau pemerintah sendiri, itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa saja. Artinya ditawarkan kepada siapa yang mau mengelola aset itu. Artinya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, baik itu bisa saja oleh UMKM setempat atau pengusaha yang kelas menengah atau kelas besar, monggo silakan. Dan ini memang salah satu upaya kita bagaimana kita itu memperoleh penghasilan PAD setelah ada efisiensi, artinya dari kebijakan pusat transfer ke daerah terkurangi sampai 2,8 triliun.
Nah, ini otomatis kita harus mencari solusi. Salah satunya adalah optimalisasi aset. Nah, optimalisasi aset itu aset yang dimiliki pemerintah provinsi itu kan tidak semuanya terkelola dengan baik. Betul. Mungkin masih sekitar 30-40% itu masih merupakan aset yang tidak terkelola dengan baik atau aset-aset yang terbengkalai lah. Terbengkalai. Nah, Oke. Nah, itu kan ada beberapa aset yang bisa sebetulnya karena itu lokasinya ada yang di perkotaan, Betul. ada yang kemudian aset itu Di pelosok wujudnya gitu. adalah lahan pertanian, Betul. kemudian aset tanah dan bangunan dan seterusnya. Nah, ini kita mulai menawarkan dan kemudian kemarin kita merekomendasikan kepada OPD yang terkait untuk betul-betul serius menangani optimalisasi dari aset itu melalui webnya harus ada yang betul-betul secara menampung mempromosikan itu detail. Misalnya ini tempatnya di sini, lokasinya seperti ini akan bisa digunakan untuk ini. Nah, seperti itu dan kemudian itu bisa diakses luas oleh semuanya. Termasuk teman-teman UMKM. Termasuk teman-teman UMKM bisa. Dan kita berusaha kalau ada yang mengeluh ini regulasinya Pak, aturannya masih kadang terbelit. Nah, ini kita berupaya nanti kita akan merevisi aturan itu sehingga aturan itu tidak menyusahkan atau membuat sulit teman-teman pihak ketiga yang akan ingin mengelola aset tersebut. Betul. Sebenarnya karena tidak sama dengan ketika misalnya saya punya aset kemudian kebetulan disewa oleh itu kan gampang. Tetapi kalau di birokrasi itu kadang-kadang kendalanya adalah regulasi atau aturan yang harus izin dan lain-lain itu. Nah, aturan biasanya misalnya ada pergub. Pergub ini yang mengatur tentang pemakaian aset milik daerah. Nah, ini nanti yang kira-kira rumit kita minta gubernur untuk merevisi karena semangatnya kita kan sama pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini gubernur dan kemudian kawan-kawan DPRD. Utamanya Komisi C punya semangat yang sama bagaimana aset yang kita miliki itu bisa optimal dan kemudian akan mendatangkan PAD dan tidak justru membebani APBD kita. Karena aset itu kan ada yang harus tidak menghasilkan tetapi memerlukan perawatan. Itu kan ya yang jelas akan membebani APBD kita. Daripada mangkrak begitu atau terbengkalai begitu itu, kan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman begitu. Jadi kami informasikan kepada teman-teman UMKM ini boleh. Jadi tidak kemudian asetnya pemerintah provinsi ini harus dikelola oleh rekanan-rekanan tertentu atau pihak-pihak ketiga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah provinsi, tidak. Tetapi bebas siapapun boleh menggunakan sesuai dengan usahanya masing-masing. Dan kalau misalnya ingin nanti paham betul tentang itu, bisa nanti menghubungi di teman-teman BPKAD, terutamanya bagian aset. Di masing-masing kabupaten kota tentunya ada di Jawa Timur. Ya, UPT-nya ada. Nah, kemudian juga di webnya ada, tetapi belum lengkap. Ya, aset-aset yang belum lengkap artinya belum semua aset itu tercatat di situ. Kemudian terakhir ini Pak, karena kita ada terbatas waktu ya Pak. Mungkin nanti next time kita ambil topik yang berbeda. Kita akan sampaikan beberapa topik yang menarik tentunya akan diperbincangkan. Terakhir saja Pak, terkait dengan pesan moral dari penerapan Pancasila dalam ekonomi daerah, khususnya ini Pak, untuk generasi muda dan juga pelaku usaha yang ada di Jawa Timur. Jadi kita prinsip gotong royong yang harus kita kedepankan, ya, baik itu misalnya Komisi C, kebetulan saya membidangi bermitra dengan Bapenda juga yang kaitannya dengan masalah pajak daerah, pendapatan asli daerah terutama pajak. Ini kita harus berkolaborasi, bergotong royong, artinya pemerintah juga berupaya memaksimalkan pendapatan yang nanti muaranya setelah semua pendapatan itu terkumpul juga untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Kemudian masyarakat pun juga menyadari bahwa cara membiayai pembangunan di Jawa Timur itu salah satunya harus melalui gotong royong, yaitu
membayar pajak. Nah, uang pajak itu bukan untuk siapa-siapa, nanti kembalinya juga untuk membiayai program-program pembangunan yang ada di Jawa Timur, misalnya masalah kesehatan, masalah infrastruktur, masalah pendidikan, masalah perekonomian, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi prinsip nilai-nilai Pancasila, terutama gotong royong ini harus benar-benar kita jadikan landasan, jadikan semangat kita, supaya kita sama-sama mempunyai rasa handar beni untuk mewujudkan kemajuan di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya. Jadi itu tadi berarti kesimpulannya adalah pembangunan ekonomi daerah ini berlandaskan Pancasila, bukan sekedar wacana normatif ya Pak. Ya. Tentunya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ristu melalui nilai gotong royong, keadilan sosial dan kemandirian, ini bisa membuat Jawa Timur lebih bisa membangun ekonomi bukan hanya tumbuh, tapi berkeadilan, kemudian juga berkelanjutan. Betul. Ini peran Komisi C luar biasa berarti Pak nanti ya, terutama untuk pengawasan juga terkait dengan pelaksanaannya yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Bapak untuk dialognya hari ini. Nanti kita ketemu lagi di session yang lebih menarik dengan tema-tema yang menarik juga. Tentunya untuk teman-teman ABTV itu tadi sedikit dialog kita yang disampaikan bersama dengan Bapak Ristu Nugroho dari Dapil 11 Komisi C tentunya wilayah Madiun dan juga Nganjuk. Untuk podcast ABTV kali ini saya tutup dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.